Betapa kerennya orang kaya. Jangan panik bahkan jika terlanjur tertangkap. Dia meneriaki para wartawan di luar. Meminta mengeluarkannya dan akan memberikan 100 juta dolar. 100 juta dolar. 100 juta dolar bukanlah jumlah yang kecil. Ini cukup untuk mengambil beberapa masa hidup orang. Saat beritanya keluar, tentu langsung menimbulkan kegemparan. Preman lokal, selebriti dari berbagai kalangan, bahkan para napi di penjara pun melihat pesan tersebut. Hei nak, apakah dia katakan benar? Tentu saja itu benar. Sang Biao adalah pengedar narkoba paling terkenal di Timur Tengah. Dia memiliki nilai miliaran. Jadi dimasukkan ke bus. Menunggu mobil polisi di belakang membawanya ke penjara. Sopir bus juga sudah siap untuk menerima. Namun sepertinya suasananya ada yang salah. Bahkan Sang Biao menunjukkan senyum seringai. Seperti yang diduga. Rupanya, justru polisi yang mengawal napi itu untuk mengkhianatinya terlebih dahulu. Jadi dia langsung pergi ke Sang Biao, membuka borgolnya, membawanya keluar dari mobil. Melihat ini sukses, akhirnya orang yang bertanggung jawab atas penyamaran mengambil senapan, menembak dengan liar ke polisi yang ada di samping. Segera SWAT melakukan serangan balik, sehingga sang pengkhianat mati di tempat. Dengan cepat yang lainnya memasukkan Sang Biao ke mobil polisi. Namun sebelum dia masuk ke mobil, Sang Biao buru-buru menginjak pedal gasnya lalu memundurkan mobil, sampai penutupnya hilang. Bahkan dia tidak bisa bertahan sedetik pun. Hal ini membuat Sang Biao gagal untuk menerobos kepungan para polisi. Akhirnya SWAT pup mengelilinginya. Kasihan kedua pengkhianat itu. Mereka belum pernah melihat bagaimana pisau 100 juta dolar itu. Baru saja mereka mati. Namun, kasus akan memberi hadiah 100 juta dolar masih terus bergejolak. Telah lama kekuatan semua pihak diincar. Akhirnya polisi menyadari ada yang serius dari masalah ini. Demi menghindari kesalahan lain, mereka pun mengirim helikopter untuk pengawalan udara. Dari atas atap gedung markas, para polisi khusus melakukan pertahanan ketat. Mereka menempatkannya di helikopter. Membagi 100 juta dolar AS menjadi 6 bagian, 16 juta. Membiarkannya menikmati kebahagiaan, menyekolahkan anaknya ke perguruan tinggi. Dia baik-baik saja, masih bisa bertemu King Siamanyu untuk minum teh. Helikopter juga segera tiba di lokasi pendaratan. Namun apa yang mereka tidak tahu adalah, ada mata yang mengintip kejadi semua ini dari kejauhan. Dia sudah merakit senapan sniper. Proyektil penusuk lapis baja depleted uranium kaliber besar ditarik. Kini helikopter sedang bersiap untuk mendarat. Polisi khusus juga sudah siap untuk menerimanya. Sang Biao tersenyum, sebab inilah kekuatan dari uang. Penembak jitu pun menembak lagi, sehingga helikopter tidak bisa bertahan lagi, jatuh ke tanah dan tak terkendali. Tak ada yang menduga ini. Akhirnya hadiah 100 juta dolar AS akan diberikan. Polisi sudah menyebabkan banyak masalah, sehingga polisi langsung menyusun rencana kedua. Mengirim semua pasukan khusus, hanya untuk mengawal Sang Biao saja. Mengkonvoi jalanan sepanjang puluhan meter. Bahkan ada pengawalan helikopter di udara juga. Di sini ada banyak sekali orang mengangkat tanda cinta mereka kepada Sang Biao. Sehingga beberapa orang memeriksa barang di tempat. Terlebih lagi, jika dia menikah dengan tiran lokal sepertinya maka tak perlu khawatir lagi selama sisa hidup. Akhirnya konvoi pun sampai di persimpangan. Pria tua Yan Fei mendorong gerobak menghalangi mereka. Sementara polisi lalu lintas mendesaknya untuk segera pergi. Namun detik berikutnya, banyak anggota geng yang melompat dari mobil. Dengan hasrat untuk membawa 100 juta dolar, mereka menyerang SWAT. Dari lantai atas terus melemparkan bom asap ke bawahnya. Tiba-tiba seluruh area jalanan menjadi kacau. Bahkan mereka mengeluarkan RPG untuk membombardir mobil polisi. Di bawah perlindungan Mazi, akhirnya berapa orang berhasil mendekati kendaraan pengawal. Namun saat dia akan membuka pintu mobil, dia tahu, rupanya orang yang duduk di dalam mobil adalah boneka. Sehingga mereka tak punya pilihan selain menerima rasa pengecut itu. Inilah yang disebut jalan papan Mingxiu. Kegelapan. Saat ini, Sang Biao dibawa pergi oleh para polisi khusus melalui rute pipa bawah tanah. Mereka mengambil kendaraan yang sudah disiapkan. Dalam perjalanan, Sang Biao bertanya kepadanya berapa besar bayaran mereka. Apakah dia menghasilkan 60.000 setahun? Tidak ada lembur. Tidak berguna, lalu berkata lebih baik berhenti dan biarkan dia pergi. Dia akan menggandakan bonusnya, menjadi 200 juta dolar. Masing-masing dapat 66 juta untuk 3 orang. Polisi khusus Dahai tertawa setelah mendengar ini. Harus memberikan uang, tapi mereka tidak menerima uang. Meskipun dia tidak peduli, mereka tidak memiliki niat untuk mendengarkan mereka. Sehingga membuat patah hati. Tiba-tiba petugas polisi khusus yang bertanggung jawab berhenti. Dia mengeluarkan pistol lalu mengarahkannya ke rekan tim. Kemudian bertanya kepadanya apa yang dia lakukan. Sangat jelas, dialah yang akan mengambil tugas ini. Lagi pula, 100 juta dolar terlalu menggoda. Tiba-tiba dia mendengar suara tembakan. Akhirnya Dasan, pensiunan pasukan khusus muncul. Keduanya mengendalikan rekan tim lalu mengambil Sang Biao. Saat ini, polisi khusus yang membuka jalan melihat ada keanehan sehingga langsung berbalik arah. Kedua pengkhianat lari ke stasiun kereta bersama Sang Biao. Saat ini Dasan sudah mengendalikan pengemudi kereta bawah tanah. Menunggu sampai polisi khusus menyusul mereka. Tapi sudah, pasukan khusus menculik tahanan seharga 200 juta dolar AS.
Lebih baik segera mengerti yang dia katakan. Dia bisa menempatkan 120. Ketika tiba-tiba datang dengan polisi lain. Dasan telah menguasai seluruh kereta bawah tanah. Saat pergi dia bahkan mengacungkan jari tengah kepada mantan rekan satu timnya sendiri. Melihat mereka kabur lewat kereta bawah tanah. Akhirnya kapten segera menghubungi markas. Meminta mereka mengirim seseorang ke stasiun untuk mencegatnya. Dengan cepat pusat komando pun menyebar. Sejumlah besar polisi khusus bergegas ke lokasi berikutnya. Namun saat mereka tiba, tidak ada pergerakan dari kereta bawah tanah. Kapten pun mulai merasa ada yang tidak beres di sana. Bergegas mengikuti rel kereta api. Rekan tim di lokasi berikutnya juga mencari kembali. Mereka menemukan kereta itu berhenti di tengah jalan. Membuka pintu ke laut. Dalamnya gelap. Ketiganya sudah lama menghilang. Yang tersisa hanya penumpang gemetaran dan pengemudi kereta saja. Memberitahu mereka kalau ketiganya kabur dari selokan. Dengan cepat beberapa orang mengejarnya. Terowongan ini mengarah ke jalur air bawah tanah. Dapat dibor dari mulut saluran air manapun dalam jarak 5 mil. Berapa banyak saluran air yang ada? Ada 6.000. Kalau 6.000 tak tidak bisa mengurus terlalu banyak celah. Saat ini, Dahai telah membawa rekan satu timnya ke persimpangan jalan. Berdasarkan beberapa jejak yang ada di tanah. Dengan cepat mereka segera mengunci arah kaburnya lawan. Saat mereka pergi lebih jauh, sinyal komunikasi di sana malah semakin lemah. Akhirnya mereka justru kehilangan kontak dengan markas. Sementara orang di markas sudah lama tidak mendapatkan kabar apapun dari timnya. Mereka mulai bertanya-tanya apakah mereka adalah geng. Lagi pula, godaan 200 juta dolar AS terlalu besar. Di sisi lain, sebagai pasukan khusus, Dasan sangat tahu persis siapa yang mengejarnya. Sehingga dia memasang jebakan, berharap bisa memperlambat laju para pengejar. Sebelum berangkat, dia juga menjatuhkan bom asap agar bisa mengganggu pandangan mereka. Segera saja Dahai dan rekan satu timnya mengejarnya. Menemukan kepulan asap, beberapa orang hanya ingin lewat. Tapi mereka hampir saja mati. Untungnya, berhasil dihentikan tepat waktu olehnya. Ternyata ada tambang yang berserakan yang terkubur di dalam tanah. Sangat kuat, cukup untuk menghancurkan mereka. Dasan yang berjalan di depan melambat. Dia tak mendengar ada suara ledakan tambang. Dia tahu, kalau trik kecilnya sudah terungkap. Akhirnya mereka keluar dari selokan. Sebelum berangkat, dia juga mengunci pintu gorong-gorong. Saat ini, tiba-tiba tim markas mendapatkan sebuah pesan. Berkata kalau lampu sinyal di bandara terdekat sering berkedip. Mereka langsung menyimpulkan itu dua pengkhianat, sehingga bersiap mengambil Sambiao dan kabur pakai pesawat. Jadi semua pasukan polisi Sukses dipindahkan ke bandara. Akhirnya dia dan yang lainnya mengejar sampai masuk gorong-gorong. Tapi tak menemukan jalan keluar. Kuncinya terlalu besar. Bahkan peluru dari senapan tidak bisa membukanya. Mereka hanya dapat kembali dengan cara saat menemukan tambang. Jadi mengencangkan gerbang besi, lalu meledakkannya. Setelah mereka keluar, mereka akhirnya menghubungi markas. Saat mengetahui kalau Dasan kabur ke bandara bersama napi, beberapa pasukan datang ke jalan dan menghentikan dirinya. Jika mereka kembali, mungkin akan dibunuh. Tapi jika tidak memanfaatkan waktu ini, apa mereka akan punya kesempatan untuk membuat mobil sebagus itu? Dalam perjalanan ke bandara, mereka menemukan hal aneh. Apakah bandara baru dibangun di kota ini hanya dalam 2 hari? Tidak, memangnya kenapa? Saat ini pesawat jet itu terbang semakin rendah. Baru saja pesawat itu akan mendarat, tapi kemana dia pergi? Dia tidak tahu tapi tetap mengikutinya. Saat ini, Dasan membawa penjahat ke sebuah jembatan. Ini adalah rencana pamungkasnya. Berapakah lebar jembatan Sixth Street? Ada 4 jalur ditambah dengan trotoar. Selama ukuran pesawat cukup kecil, jika pilot membawanya mungkin bisa mendarat. Dia tak punya keraguan tentang ini. Dia ingin mengatakan, beri dia puluhan juta dolar baru bisa bantu mendaratkannya. Pelan-pelan. Orang ini sangat baik. Pesawat itu akan mendarat di sebuah jembatan. Dasan langsung tercengang melihat teknologi ini. Akhirnya pesawat itu bisa berhenti 2 meter dari mereka. Sambiao langsung bertepuk tangan saat melihatnya. Sementara Dasan pura-pura tenang dan mengibaskan celananya yang basah. Kemudian beberapa orang mencoba untuk memutar manual pesawat. Kemudian dia menarik orang di atas dan lemparkan ke tanah. Kini di pesawat ada sang istri yang tinggal sebagai sandraan. Melihat bahwa mereka akan lepas landas. Akhirnya polisi pun tiba juga di tempat kejadian. Namun mereka tak bisa membiarkan penjahat pergi. Minyak lantai. Lincoln pun langsung mengejar pesawat dengan kecepatan tinggi. Tiba-tiba, Dasan sudah bersiap. Dia menekan telepon di tangannya. Sehingga kedua mobil yang memblokir tengah jembatan langsung meledak. Kapten juga menabrak mobil meledak itu dengan mobil mewahnya. Melihat bahwa pesawat akan segera lepas landas, Dasan juga mengeluarkan kartu banknya. Ini adalah nomor rekening banknya, mengkonfirmasikan pengiriman uang berhasil dan akan bebas. Saat ini, para polisi khusus masih terus mengejarnya. Anggota tim mengeluarkan senjata dan menembak dengan liar ke arah pesawat. Pada titik ini tembakan itu mengenai ban pesawat. Melihat ada mobil di belakangnya menyusul, akhirnya pilot terpaksa untuk lepas landas. Tetapi karena kecepatannya tidak cukup, tidak ada pilihan selain drop down lagi. Sang kapten juga mengambil kesempatan ini untuk menabrak roda pesawat secara brutal.
Setelah beberapa kali dipukul, akhirnya pesawat pun berhenti. Bebek di tangan terbang menjauh. Para pengkhianat ini sangat marah. Mereka bergegas turun pesawat untuk melawan. Dasan yang melihat kalau situasinya tidak bagus, langsung menarik para sandera ke jembatan. Dalam kedipan mata, dia telah menghilang di jembatan. Bahkan Sambiao si tiran lokal tidak bisa kabur dari sana. Menekannya ke tanah kemudian digosok keras. Pengkhianat lainnya mengucapkan selamat tinggal kepada tetua Jiangdong karena memilih bunuh diri. Kemudian saat melihat Dasan mereka melarikan diri, segera meluncur ke bawah dengan tali. Namun dia tidak tahu kalau sampai dia turun, tidak ada sungai di bawah jembatan, tapi adanya rel kereta api. Oleh kereta api gelap, dia mulai mencari si Dasan. Dengan mengikuti jejak kakinya ke gerbong, tiba-tiba ada tongkat yang merobohkannya. Kemudian keduanya berkelahi bersama. Dahulu keduanya adalah partner terbaik, tapi sekarang Dasan mengkhianatinya karena keserakahan. Melihat ada kereta yang datang, keduanya masih bertarung. Ini antara hidup dan mati selama beberapa tahun. Begitu saja, dia mati dengan tangannya sendiri. Dia berpikir inilah yang disebut kejahatan tidak menekan hak. Pada akhirnya, tiran lokal Sambiao dikirim ke penjara federal. Hukuman Yanfei menantinya adalah penjara seumur hidup. Baru kemudian Sambiao tahu, ternyata uang bukanlah segalanya. Ada terlalu banyak hal di dunia yang tidak dapat diselesaikan bahkan jika punya banyak uang.